Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zen Fuad Muhlis di Abu Duha Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pada melanjutkan materi sebelumnya, kita akan langsung masuk kepada pembahasan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Makna iman itu tersendiri adalah seperti yang kita ketahui bersama, membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, maka dapat kita simpulkan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti membenarkan dengan hati bahwa semua kitab-kitab suci Allah yang 4 itu merupakan firman wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan dengan lisan bahwa seluruh kitab suci yang 4 yang kita kenal itu merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir harus sampai pada tahapan mengamalkan dengan anggota tubuh semua kitab suci yang Allah turunkan. Dalam hal ini kita sebagai umat Nabi Muhammad mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita karena sudah mencakup kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas keempat kitab suci yang kita kenal satu persatu, dimulai dari kitab Taurat. Kitab Taurat dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas kitab Taurat, arti Taurat itu sendiri dan isi kandungannya. Kitab Taurat itu sendiri merupakan kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, menjadi pedoman bagi atau untuk Bani Israel sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat kedua. Kitab Taurat ini diberikan kepada Nabi Musa dan menjadi pedoman hidup bagi Bani Israel. Kita, orang Sunda, orang Indonesia, bukan keturunan Bani Israel, maka bukan kitab Taurat yang dijadikan pedomannya. Dan kitab Taurat ini tersendiri dikenal dengan Ten Commandment atau 10 firman, 10 hukum yang diterima oleh Nabi Musa di atas Bukit Tursina. Berisi asas-asas keyakinan dan asas kebaktian. Kitab Taurat ini seperti yang tadi disampaikan memiliki arti dalam bahasa Ibrani berarti Torah atau instruksi. Taurat merupakan salah satu 3 komponen Torah, Nabin, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab, yang belakangan oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Jadi dalam bahasa Ibrani kata Taurat itu berarti instruksi, sebagaimana artinya tersebut instruksi, maka di dalamnya pun tadi dijelaskan terdapat 10 instruksi, 10 firman, 10 hukum yang harus dijalankan oleh Bani Israel, umat Nabi Musa pada masa itu. Adapun isi kandungan dalam kitab Taurat itu meliputi Ten Commandment yang tadi ada 10 hukum atau firman, 10 instruksi. Yang mana ke-10 itu adalah yang pertama, hormati dan cintai Allah satu saja. Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Instruksi yang ketiga, bagi Bani Israel mesti harus mengkuduskan atau mensucikan, memuliakan hari Tuhan atau hari Sabat, hari Sabtu kalau bagi kita sekarang. Yang keempat, hormati ibu bapakmu. Lalu yang kelima, instruksi dari Tuhan, dari Allah kepada umat Nabi Musa adalah jangan membunuh. Lalu jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta,
jangan mengingini istri sesamamu, dan terakhir jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Itulah 10 kandungan dalam kitab Taurat yang mesti harus dijalankan menjadi pedoman bagi kehidupan Bani Israel pada masa zaman Nabi Musa. Selanjutnya ada kitab Jabur. Kitab Jabur, kita akan bahas kitab Jabur. Kitab Jabur merupakan kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Diturunkan untuk Bani Israel. Surat An-Nisa ayat 167 di sana 163 di sana dijelaskan bahwa Nabi Daud beserta Bani Israel mendapatkan pedoman baru berupa kitab Jabur setelah sebelumnya datang kitab Taurat. Di dalamnya berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci, tidak mengandung hukum-hukum layaknya kitab Taurat sebelumnya, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti Jabur itu sendiri dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan majmur, dan dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sementara dalam bahasa Ibrani, istilah Jabur berasal dari kata zimra, yang berarti lagu atau musik. Zamir atau mizmor merupakan pengembangan dari kata zamar, artinya nyanyi atau nyanyian pujian. Berdasarkan arti saja, kata Jabur itu memberikan gambaran isi dalam kitab Jabur ini tidak lebih merupakan berisi nyanyian-nyanyian, pujian-pujian yang diharuskan oleh Allah kepada umat Nabi Daud untuk jadi pedoman ketika umat Nabi Daud hendak melakukan atau ingin atau harus memuji, mengagungkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan isi kandungan yang merupakan nyanyian-nyanyian tadi dalam kitab Jabur itu meliputi yang pertama nyanyian untuk memuji Tuhan. Lalu yang kedua nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, serta nyanyian untuk raja. Kitab Jabur berbeda dengan kitab Taurat, di mana Taurat berisi hukum yang harus dijalankan. Masuk kitab Jabur, Bani Israel dituntut oleh Allah untuk memuji Allah dan raja yang berjasa untuk sebagai rasa syukur atas kehidupan yang mereka dapati dengan bahagia, sentosa, damai setelah sebelumnya. Kalau kita perhatikan cerita kisah Nabi Daud, Bani Israel mengalami penindasan dari Raja Jalut yang zalim, lalu Allah berikan kemenangan, berikan kehidupan yang damai. Maka dari sana turun kitab Jabur sebagai pujian kepada Tuhan, kepada Allah, nyanyian ucapan syukur kepada Allah. Adapun ratapan-ratapan jamaah dan doa individu itu bagian dari penyesalan Bani Israel ketika melakukan kekeliruan. Nyanyian untuk raja, menghormat raja, dan sebagainya. Selanjutnya, kitab Injil ini diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan juga untuk Bani Israel. Dalam Quran disampaikan dalam surat Al-Hadid ayat ke-27. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya. Kurang lebih kitab Injil isi kandungannya terdapat hukum-hukum juga seperti Taurat, ada juga puji-pujiannya, dan di sana merupakan pedoman bagi Bani Israel pada masa Nabi Isa alaihissalam. Lalu setelah itu datanglah Al-Quran
yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan agar menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali di akhir zaman ini. Kitab Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dalam kurun waktu 23 tahun, tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari, berisi 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Dalam kurun waktu tersebut, wahyu pertama itu disampaikan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, dan wahyu terakhir itu adalah surat Al-Maidah ayat ketiga. Arti Al-Quran sendiri berasal dari kata qara'a yaqra'u yang berarti bacaan, menggunakan masdar Qur'anan yang memiliki makna berulang. Artinya bacaan bukan sekedar bacaan, tetapi bacaan yang diulang-ulang. Oleh sebab itu, Al-Quran bukan hanya berarti bacaan seperti Quran atau komik, namun memiliki arti Quran itu kitab yang dibaca berulang-ulang. Nama-nama lain Al-Quran dalam panggilan atau penyebutan Al-Quran bisa juga disebut Al-Huda karena Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia, disebut Al-Furqan sebagai pembeda antara baik dan buruk, As-Sifa penawar obat penenang hati, Az-Zikru peringatan adanya ancaman dan balasan, Al-Kitab firman Allah yang dibukukan. Isi kandungan Al-Quran itu memuat akidah dan ibadah. Di sana juga ada perintah berakhlak yang tinggi, berakhlak mulia, muamalah seperti hubungan sesama manusia dalam hal ekonomi, berbuat baik dengan sesama manusia, lalu kisah atau kisah-kisah umat terdahulu. Lalu juga ada semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan terakhir saya sampaikan bahwa tadi di awal disebutkan bahwa yang namanya iman kepada kitab-kitab Allah yang 4 tadi, iman berarti harus bukan hanya sekedar dalam hati dan lisan saja, harus sampai mengamalkan dengan anggota tubuh keempat kitab suci. Namun bagi kita umat Nabi Muhammad cukup mengamalkan kitab Al-Quran sebab mencakup kitab-kitab sebelumnya. Layaknya sebuah iPhone 3G, iPhone 8 misalkan, iPhone 10, iPhone 11, iPhone 11 Pro, masing-masing mengalami upgrade-an. Ketika kita memainkan iPhone 11 Pro, berarti kita sedang memainkan iPhone 10, iPhone 11, iPhone 10, iPhone 8. Kenapa? Karena iPhone yang terakhir muncul adalah pengembangan, mengalami upgrade-an dari iPhone sebelumnya. Sama hanya dengan kita mengamalkan Al-Quran, berarti kita sedang mengamalkan kitab-kitab suci sebelumnya, karena Al-Quran berisi kurang lebih sama mengesahkan Allah dengan pedoman mengerjakan perintah-perintahnya. Maka dari itu ketika kita mengamalkan Al-Quran, sama saja kita mengamalkan kitab-kitab sebelumnya. Oke, sampai di sini saja penjelasannya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi yang beriman kepada kitab-kitab Allah dengan cara menjalankan setiap pedomannya. Sampai di sini, Sen Puan Muhlis, Abu Nuha Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.